Woi. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Apa kabar semuanya? Baik Pak. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita belas, silakan pimpin doa. Baik Pak. Jadi baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Berdoa selesai. Oke, doa sudah selesai. Kita absen terlebih dahulu ya. Ya Pak. Kita absen dulu terlebih dahulu ya. Ya Pak. Kristina, Hadir Pak. Tio, Hadir Pak. Nur. Hadir Pak. Oke, hadir semua ya. Ya Pak. Oke, baik. Jadi pembelajaran kita hari ini yaitu mengenai sejarah mata uang ya, anak. Ya Pak. Sebelum mata uang, manusia menggunakan sistem barter untuk menukarkan barang dan jasa. Sistem barter tidak efisien dan sulit untuk menentukan nilai tukar yang adil. Mata uang muncul sebagai solusi untuk mengatasi masalah. Jadi menurut anak-anak, baik anak-anak, apa yang kalian ketahui tentang mata uang? Saya Pak. Ya, silakan. Mungkin menurut saya Pak, mata uang itu adalah satuan nilai alat pembayaran berupa uang yang diterima dan berlaku sebagai alat pembayaran yang sah dan melakukan transaksi ekonomi di suatu negara. Mungkin itu saja Pak yang saya ketahui. Oke, baik. Terima kasih jawaban yang sangat bagus. Apa ada yang lain lagi? Siapa ya Pak? Oh, oke, terima kasih. Kita lanjutkan materinya ya. Ya Pak. Jadi itu tadi yang teman baik anak-anak. Jadi apa yang disampaikan teman kalian tadi itu benar ya. Jadi pengertian mata uang itu sebagai alat tukar yang sah dan diakui untuk transaksi dalam sebuah ekonomi dan juga perkembangan dari sistem barter. Jadi fungsi mata uang di sini yaitu yang pertama itu sebagai alat tukar, satuan nilai dan penyimpanan nilai. Yang berikut itu ada jenis-jenis mata uang. Ada banyak jenis mata uang yang telah digunakan sepanjang sejarah, termasuk di dalamnya yang pertama itu barang-barang komoditas seperti kerang, garam, dan emas. Yang kedua uang logam, itu tuh terbuat dari logam mulia seperti emas, perak, dan tembaga. Jadi anak-anak ada beberapa jenis mata uang. Ada banyak jenis mata uang yang digunakan sepanjang sejarah. Yang termasuk yang pertama itu barang-barang komoditas seperti kerang, garam, dan emas. Yang berikut uang logam yang terbuat dari logam mulia seperti emas, perak, dan tembaga. Ada juga namanya uang kertas, yaitu terbuat dari kertas dan dicetak oleh pemerintah atau bank sentral. Yang terakhir itu mata uang digital, yaitu seperti Bitcoin dan ini apa sih? Baik anak-anak, sampai sini ada yang sudah. Sebelum saya lanjut ke materi berikutnya, ada yang mau ditanyakan? Belum ada Pak. Ada Pak. Oke, kita lanjut. Yang berikut, evolusi mata uang. Jadi mata uang itu telah berevolusi selama berabad-abad untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang telah berubah atau berevolusi. Faktor-faktor yang mendorong evolusi atau perkembangan mata uang yaitu yang pertama itu perkembangan teknologi yang kita tahu sekarang seperti penemuan pencetakan dan internet. Yang kedua perubahan ekonomi yaitu seperti globalisasi dan inflasi. Yang ketiga perubahan politik itu seperti revolusi dan perang. Begitu. Kita lanjut.
Yang berikut masa depan mata uang. Jadi materi selanjutnya yaitu masa depan mata uang. Masa depan mata uang itu yaitu tidak pasti ya. Ada beberapa kemungkinan perkembangan mata uang di masa depan. Yang pertama itu penggunaan mata uang digital untuk jadi anak-anak materi selanjutnya itu masa depan mata uang. Masa depan mata uang itu tidak pasti ya, karena ada beberapa kemungkinan perkembangan mata uang di masa depan. Yang pertama itu penggunaan mata uang digital yang lebih luas, seperti Bitcoin. Yang kedua tentunya mata uang global, yaitu dapat digunakan untuk di seluruh dunia. Yang ketiga kembalinya ke sistem barter, itu jika terjadinya penurunan ekonomi di seluruh dunia ya. Jadi kita lanjut. Yang berikut sejarah mata uang di Indonesia. Apakah anak-anak tahu sejarah mata uang di Indonesia? Belum tahu Pak, tahu Pak. Oke, baik. Jadi masa kolonial, berbagai kerajaan di Indonesia menggunakan mata uangnya sendiri seperti kerang, emas, dan perak ya. Masa kolonial Belanda yaitu menggunakan mata uang gulden di India, Belanda. Yang berikut masa kemerdekaan, yaitu Indonesia memperkenalkan mata uang rupiah pada tahun 1946. Yang berikut perkembangan rupiah, yaitu di Indonesia itu telah berkembang mengalami beberapa kali lipat devaluasi. Dan yang berikut itu perkembangan rupiah, yaitu rupiah telah mengalami perubahan beberapa devaluasi dan jadi dominasi di negara kita sendiri ya. Dan yang terakhir itu masa depan rupiah. Bank Indonesia sekarang terus menerus untuk menjaga stabilitas rupiah agar bisa bersaing dengan dolar rupiah. Dan yang berikut dampak mata uang. Apakah di sini yang anak-anak tahu dampak mata uang bagi kita semua? Tidak tahu Pak. Baik, jadi dampak mata uang yaitu yang pertama itu mempermudahkan perdagangan, itu dengan memungkinkan pertukaran barang dan jasa secara efisien. Yang kedua itu mendorong pertumbuhan ekonomi, itu memudahkan investasi dan bisnis. Dan yang ketiga yaitu membuat stabilisasi ekonomi, yaitu membantu pemerintah untuk mengendalikan inflasi di negara kita ya. Jadi begitu. Dan yang terakhir jadi baik anak-anak, jadi materi kita hari ini dapat disimpulkan menjadi yang pertama, mata uang telah menjadi bagian dari integral dan kehidupan manusia selama berabad-abad. Yang kedua, mata uang telah berevolusi dari sistem barter sederhana hingga sistem moneter yang saat ini sangat kompleks digunakan. Yang terakhir, masa depan mata uang itu tidak pasti, akan tetapi mata uang akan terus memainkan peran pentingnya dalam. Jadi sekian dulu pembelajaran kita pada hari ini yang mana mungkin ada salah kata dari saya mohon maaf. Sebelum kita mengakhiri kelas kita hari ini, kita berdoa dulu sebelum kita pulang ya. Ya Pak. Terus Oke baik Pak. Jadi baik teman-teman, sebelum kita pulang mari kita berdoa. Berdoa selesai. oke anak-anak, terima kasih banyak semuanya. Ya Pak. Selamat ya.